Gengsi aja dulu, keadaan nanti aja. Karya Biel Cabidan Pasarela. Ini adalah sebuah cerpen karangan dan bentuk imajinasi tiba-tiba. Maaf jika ada kesamaan latar dan toko dalam cerpen ini, karena ini dibuat hanya sebagai hiburan dan tanpa menyamanyamakan. Terima kasih. Cerpen ini dibacakan oleh pembuatnya sendiri. Perkenalkan, namaku Tiara Lili. Umurku 20 tahun, aku biasa dipanggil Lili, dan aku lulusan tahun 2019. Aku lahir di keluarga yang bisa dibilang cukup sederhana. Aku anak tunggal. Ayah ibuku bukan pekerja PNS atau apapun yang mempunyai gaji tetap. Ibuku kerja penjual sayur di pasar dan ayahku sebagai kuli bangunan. Dari SMK, aku disekolahkan oleh mereka ke kota. Dan aku kos di dekat sekolahanku dengan biaya per bulan 600.000. Itu pun belum makan dan juga jajanku. Ya, kalau bisa ditotal semuanya sekitar 1,5 jutaan lah per bulan. Dan itu pun juga belum bayar sekolah dan lain-lainnya. Tapi aku bersyukur aku sudah lulus setahun yang lalu. Karena kegiatanku di rumah kadang-kadang membantu ibuku ngepel, nyapu, dan bersih-bersih rumah. Itu pun kalau aku nggak males sih. Nggak tahu kenapa males aja kalau misalkan aku lagi di rumah. Aku lebih suka main HP dan ya foto-foto ala selebgram terkenal gitu. Aku juga suka banget itu. Meskipun aku sudah lulus dan nggak kerja, kadang-kadang aku masih sering main ke kota karena jarak kota dan desaku cuma 1 jam aja. Aku masih sering main dengan teman-temanku ke kafe dan mencoba kuliner-kuliner terbaru di kafe yang berbeda-beda. Dan aku lupa bahwa aku punya kerjaan sampingan jualan topi online. Memang sih nggak terlalu rame dan penghasilanku juga nggak stabil, sedikit banget. Tapi aku bersyukur masih bisa main dengan uangku sendiri. Dan kadang, aku minta ke orang tua kalau misalkan ada baju yang bagus dan juga sepatu-sepatu yang keren. Dan orang tua aku pasti membelikan apapun yang aku mau. Karena mungkin aku adalah anak tunggal. Jujur sebenarnya aku bulan ini tuh pengen beli HP baru gitu. Aku pengen ganti HP. Karena HP ku yang ini sudah jadul dan harganya juga murah gitu loh. Aku melihat teman-temanku yang punya iPhone terbaru. Aku jadi pengen beli juga. Tapi aku belum berani untuk bilang ke orang tuaku. Kemarin sih udah, tapi pas aku pengen beli sesuatu dan aku bilang kalau aku pengen beli iPhone XR yang harganya 5 jutaan. Kata orang tuaku, tunggu sayurnya laku dulu ya, Duk. Nanti tunggu bapak juga dapat panggilan kerja lagi. Nanti uang ibu sama uang bapak digabungin untuk beli HP-mu. Itu kata ibuku. Jujur, sebenarnya sih aku kasihan sama orang tuaku. Tapi ya gimana? Namanya juga tren, jadi aku harus mengikuti. Biar aku nggak dijauhi teman-temanku dan aku juga bisa foto-foto keren di media sosial. Aku menikmati ini semua karena menurutku mengikuti tren itu penting dan nonton konser, nonton bioskop, makan-makan di kafe yang berbeda, healing-healing dan kegiatan menyenangkan lainnya. Menurutku itu semua penting dan aku harus melakukan itu karena aku takut stres. Dan kalau boleh jujur sih sebenarnya aku nggak terlalu punya uang banget. Ya karena orang tua aku aja hidupnya juga pas-pasan. Ekonomi aja susah sebenarnya. Tapi nggak tahu kenapa, untuk menjadi orang biasa itu susah menurutku. Aku mengakui itu. Bisa dibilang aku gengsi untuk memperlihatkan diriku dan kehidupanku yang asli. Sempat beberapa kali temanku dan pacarku mau main di rumahku, tapi aku tidak memperbolehkan mereka dengan banyak alasan. Salah satunya adalah rumahku lagi direnovasi nih. Maaf ya. Padahal ya jangankan direnovasi, rumah yang aku tempati aja itu adalah rumah warisan dari bapaknya ibuku yang keadaan rumahnya ya pendek,
nggak pernah dicat. Kamarku juga jadi satu dengan ruang TV. Dan di rumahku juga ada tempat sholat. Dan ukurannya hanya 1,5 meter kali 2 meter aja. Dan yang bikin sedih itu di kamar sholatku itu tidak ada lampunya juga. Yang ada lampunya itu hanya ada di lampu ruang TV, kamar, dan juga halaman depan. Kalau kalian bisa bayangin, lampunya itu adalah lampu yang nggak terlalu terang dan banyak sarang laba-labanya. Ya, karena mungkin sudah berbulan-bulan nggak diganti dan kamar mandiku juga terletak di luar rumah yang mana tidak ada atap di atasnya. Itu adalah gambaran rumahku yang sebenarnya. Aku mengakui sih, di dalam media sosialku, aku adalah orang yang bisa dibilang terawat, main di tempat wisata terbaru, dan kafe-kafe yang view-nya bagus. Dan aku juga suka memakai barang-barang yang terlihat mewah meskipun itu KW. Ya, seperti itulah aku. Teman-teman cewekku yang lain mereka adalah orang-orang yang memang cukup berada. Tapi terkadang sebenarnya aku malu sama mereka. Karena ada beberapa di antara mereka meskipun bapak dan ibunya adalah orang kaya atau pegawai PNS, mereka tetap biasa aja dan sama sekali nggak tergiur dengan barang-barang mewah. Dan bahkan mereka memakai baju dan sepatu yang dikenakan ya juga itu-itu aja. Dan semuanya biasa aja. Malah ada juga yang HP-nya Android layarnya pecah. Dia namanya Dinda. Dan ketika aku tanya ke dia kenapa alasanmu tidak mengganti HP-mu, dia menjawab, "Kenapa Din ya, HP-mu kok gak ganti yang baru? Padahal kan kamu bisa beli HP yang baru. Bahkan kalau kamu minta orang tuamu, pasti kamu dibelikan HP terbaru sesuai keinginanmu. Dan itu layarmu sampai pecah begitu loh Din." Seketika aku diam dan sedikit merasa disekak mat ketika dia menjawab pertanyaanku itu. Ya, gak apa-apa sih Li. Mungkin aku mampu beli HP iPhone terbaru dan beli baju atau mungkin sepatu yang diinginkan tanpa meminta orang tuaku. Karena kamu tahu sendiri kan, aku sudah kerja dan kerjaanku juga nggak cuma satu. Aku juga jualan teh poci, aku ngedit foto, aku juga kuliah. Dan itu semua aku lakukan sendiri meskipun jam tidurku sangat kurang. Kalau dibilang capek ya capek, karena setiap hari aku tidur di atas jam 12 malam dan bahkan pernah sampai pagi. Tapi aku menikmatinya. Dan HP-ku yang ini juga layarnya masih bisa dipakai dan lancar kok Li. Ketika aku mendengarkan kalimat itu, aku merasa tertampar oleh keadaan. Dan aku sesaat sadar bahwa selama ini yang aku kumpulkan dan uang hasil minta ke orang tuaku adalah bukan untuk kepentingan modal usaha atau keperluan penting lainnya. Melainkan aku buat nonton konser, lihat bioskop, dan melakukan kesenangan-kesenangan yang sebenarnya aku sendiri nggak terlalu mampu dan terlalu memaksakan untuk itu. Aku juga sadar, sebenarnya sih tidak ada yang salah dengan nonton bioskop atau kesenangan lain. Tapi yang salah adalah aku terlalu memaksakan keadaanku agar aku bisa terlihat kaya dan punya. Padahal aku miskin. Aku nggak punya apa-apa. Aku hanya seorang perempuan yang selalu minta-minta dan selalu berlindung di kalimat self-love dan mengikuti tren. Dan sejak saat kejadian itu, aku merubah mindset berpikirku. Aku mulai mencari pekerjaan dengan penghasilan tetap. Aku juga mulai mengurangi gaya hidup yang menurutku nggak bisa aku capai sekarang. Aku mulai menyadari kesalahanku bahwa aku harus fokus ke karirku dulu. Soal gaya dan gengsi itu apa kata nanti. Persetan lah kata orang. Orang lain juga sebenarnya bodoh amat dengan kita. Yang ada malah ketawa melihat tingkah laku kita yang tidak sesuai dengan kenyataan.
Yang penting aku cari uang dulu agar nanti aku bisa mensejahterakan orang tuaku dan aku bisa menikmati hasilnya nanti. Aku juga jujur soal keadaanku ke teman-temanku dan bersyukurnya mereka mau menerima dan sama sekali nggak apa-apa. Aku punya pacar dan pacarku ninggal aku gara-gara tahu keadaanku di luar ekspektasinya. Aku sih nggak apa-apa, silakan aja. Aku tenang menikmati ini semua karena aku yakin menurutku aku tetap mengikuti tren dan gaya hidup zaman yang berbeda. Tetapi itu semua ada momennya sendiri. Dan yang paling terpenting adalah aku nggak terlalu stres mikirin gaya hidup yang nggak sesuai dengan fakta. Semua orang punya momennya sendiri untuk bersinar, tergantung kita aja mau usaha dan sabar atau enggak. Cerita selesai. Terima kasih sudah mendengarkan, maaf jika ada salah-salah kata, dan sampai jumpa lagi.